YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Laporan tak kunjung ditindaklanjuti, warga terlibat kericuhan di kantor polisi. Berbeda dengan kebijakan pusat, Gubernur NTB izinkan warganya mudik lebaran. Peringati Hari Kartini, sejumlah perempuan beraksi ekstrim dengan kebaya. Halo pemirsa, selamat siang, selamat Hari Kartini kami ucapkan untuk seluruh Kartini yang ada di tanah air dan juga Kartini masa kini. Selama 90 menit ke depan, iNews Siang akan menghadirkan informasi menarik dan tentu saja informasi pertama akan disampaikan oleh Kartini di iNews Siang, ada Bernadetta. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya dalam iNews Siang edisi spesial di Hari Kartini ini? Terima kasih Wilson, semua perempuan saat ini adalah Kartini dan tentunya mengamalkan dan juga memperjuangkan nilai-nilai Kartini masa kini. Tentunya kita akan memiliki informasi terkait dengan perjuangan Kartini masa kini dari berbagai wilayah di Indonesia. Lalu bagaimana keseruan peringatan Hari Kartini? Kami akan membahasnya selama 90 menit ke depan. Kita awali iNews Siang hari ini dengan berita kebakaran pemirsa. Bangunan semi permanen di Kembangan, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Kebakaran juga menimpa rumah mewah di Menteng, Jakarta Pusat. Seorang warga dilarikan ke rumah sakit akibat banyak menghirup asap. Kobaran api terus membesar dan melahap habis sebuah bangunan semi permanen yang dijadikan tempat percetakan di Jalan Kampung Basmol, Kembangan, Jakarta Barat dini hari tadi. Material bangunan yang terbuat dari kayu serta banyaknya cairan kimia membuat api sulit dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga api muncul akibat hubungan pendek arus listrik. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dibantu warga terjun ke lokasi. Kebakaran juga melanda sebuah rumah berlantai 3 di Jalan Anyar, Menteng, Jakarta Pusat dini hari tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh ruangan yang berada di lantai 3 bangunan. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik yang berada di lantai 3. Bang, ini rumah tinggal apa gimana, Bang? Rumah tinggal, mereka tinggal lantai. Cuma memang lantai 2-nya sudah saya amankan sendiri langsung di lantai 2. Karena memang apinya cuma ada di lantai 3. Nggak sampai ke bawah. Itu dugaan sementara apa sih, Bang? Dugaan sementara korsleting listrik. Akibat kebakaran, seorang warga harus dievakuasi petugas Palang Merah Indonesia untuk mendapatkan penanganan medis usai menghirup asap dari dalam rumah. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Bea Cukai Kanwil Riau diserang belasan orang tidak dikenal saat akan menangkap mobil yang membawa barang selundupan. 2 orang petugas Bea Cukai luka-luka dan 1 unit mobil patroli rusak. Inilah rekaman video amatir saat mobil patroli petugas Bea Cukai sedang menindak mobil yang diduga membawa barang selundupan di Jalan Juanda, Pekanbaru. Selang beberapa menit, tiba-tiba 3 unit mobil yang membawa belasan orang langsung menyerang mobil patroli Bea Cukai Kanwil Riau. Akibatnya, 2 orang petugas Bea Cukai mengalami luka di bagian kepala. 23 itu tiba-tiba datang 3 mobil lainnya. Nah, kita tidak tahu ini milik siapa. Tiba-tiba berhenti dan mereka turun sekitar 15 orang. Satu mobil itu sekitar 5-6 orang isi ya, kita kurang lebih 15 orang. Langsung melakukan penyerangan terhadap mobil kita yang kebetulan menghentikan mobil expander itu.
Yang diserang itu mobil K9 kita memang. Polisi menduga sedikitnya 20 orang tak dikenal menjadi pelaku penyerangan. Polisi juga menemukan sejumlah batu dan kayu yang digunakan untuk merusak mobil patroli Bea Cukai. Sementara pelaku yang diduga membawa barang selundupan berhasil melarikan diri dan tidak diketahui identitasnya. Hasil penyelidikan kita ada yang menggunakan batu, menggunakan kayu dan tangan kosong. Itu tindakan dari kita sendiri dan mendapat laporan itu? Sudah kita lakukan, tadi kita sudah lakukan olah TKP, sudah kita melakukan mencatat saksi-saksi, kita interogasi, dan saat ini tim kita sedang melakukan penyelidikan di lapangan mengenai keberadaan para pelaku, diduga pelaku. Korban laporan, Korban sedang membuat laporan di Polres. Hingga kini kasus penyerangan dan pengerusakan mobil patroli Bea Cukai Kanwil Riau masih dalam penyelidikan. Sedangkan petugas yang mengalami luka-luka sudah berangsur membaik. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok geng motor di Bekasi, Jawa Barat terlibat duel dengan senjata tajam dan juga petasan. Akibat tawuran, seorang pemuda terluka akibat dianiaya. Inilah rekaman video tawuran antar geng motor yang terjadi di jalan perbatasan antara kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2 kubu geng motor saling serang dengan senjata tajam dan petasan. Tawuran bahkan melebar hingga ke permukiman penduduk. Dalam tawuran, seorang pemuda luka parah akibat dianiaya. Ironisnya, undangan tawuran disebar lewat sosial media dan tawuran diunggah secara langsung. Mereka melintas wilayah Bekasi Kota maupun Bekasi Kabupaten. Namun kita juga melihat adanya viralisasi mereka terkena sabetan tapi bukan berada di wilayah Kota Bekasi. Polisi akan meningkatkan patroli keamanan di kawasan yang menjadi langganan lokasi tawuran. Polisi juga mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan pada anak-anak mereka, mengingat aksi tawuran remaja di Bekasi sangat sering terjadi dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Eksekusi 7 ruko di atas lahan sengketa antara warga dan pemerintah Provinsi Lampung berlangsung ricuh. Warga menghadang alat berat yang menghancurkan bangunan mereka. Satpol PP Lampung terpaksa merangsek memasuki ruko yang akan dieksekusi karena dihalangi oleh warga. Selama proses eksekusi, warga terus menghalangi petugas. Warga memprotes penggusuran ini karena merasa telah membeli dan meminta kompensasi jika ini gusur. Sementara Pemprov Lampung mengklaim lahan ini adalah milik mereka. Tetapi pemerintah ada mengambil tindakan lain berupa pengosongan secara paksa terhadap tanah yang masih dalam proses persidangan. Berarti pemerintah tidak menghormati proses hukum yang sedang kami upayakan. Mungkin pemerintah lupa bahwa setiap warga negara berkedudukan hukum yang sama. Ya, pengosongan lahan ini kan kita lakukan dalam rangka penegakan peraturan, penegakan undang-undang termasuk dalamnya Perda. Bahwa lokasi ini merupakan lahan milik pemerintah Provinsi Lampung yang berarti milik warga semua Lampung. Semua warga Lampung memiliki lahan ini, hanya dikuasai oleh pemerintah provinsi. Dan ini akan digunakan untuk kepentingan umum. Pemerintah Provinsi Lampung tetap menghancurkan 7 ruko meskipun mendapat protes keras dari warga. Ruko dieksekusi berdasarkan sertifikat nomor 3 tahun 2014 dan fakta bahwa jual beli tanah ini sudah dibatalkan pihak kecamatan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penolakan pemakaman pasien corona sesuai dengan protokol COVID-19 ternyata masih terjadi. Seperti di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pihak keluarga merasa dipermainkan oleh rumah sakit atas penyebab kematian pasien.
Kericuhan terjadi saat petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menggotong peti jenazah warga bernama Ilham Wahyu Danil Harahap menuju pemakaman umum Jalan Bali, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Selasa malam. Keluarga menolak pemakaman dilakukan sesuai protokol COVID-19 karena sebelumnya pasien dirawat karena penyakit asam lambung dan gangguan jantung. Dia tidak COVID. Kenapa ditandatangani pernyataan? Supaya bisa mayatnya keluar dari rumah sakit. Kalau tidak ditandatangani, mayatnya ditahan. Menurut keluarga, pihaknya merasa dipermainkan pihak rumah sakit swasta di Medan tempat pasien sebelumnya dirawat. Mau berapa lama lagi mayat adik kami di sini? Beliau tidak COVID walaupun probable atau probably kemungkinan. Semua kita ini adalah probable COVID. Tapi belum tentu itu positif COVID dan adik saya tidak COVID. Tapi oleh rumah sakit Bina Kasih Medan memaksa adik saya untuk dibuat protokol COVID kematian. Dengan sangat terpaksa kami menandatangani surat pernyataan meninggal karena COVID demi adik kami bisa keluar dari rumah sakit. Sebelumnya almarhum pasien bernama Ilham Wahyu Danil Harahap menderita serangan jantung dan asam lambung dan akhirnya meninggal dunia setelah dirawat sehari di Rumah Sakit Bina Asih Kota Medan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, protes keras dilayangkan oleh seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai. Pasien menilai pelayanan rumah sakit buruk imbas dari aksi mogok Komite Perawat Rumah Sakit. Gak ada alternatif di rumah sakit ini. Mau tahu saya? Gak ada alternatif. Gak kasihan kan? Seorang pria mengamuk di RSUD Kota Dumai Selasa kemarin karena kecewa dengan pelayanan pihak rumah sakit. Saking kesalnya, dia bahkan melemparkan foto ronsen dan sendal karena merasa tidak dilayani dengan baik saat berobat. Profesional kan? Wanita yang berada di sampingnya hanya bisa menangis sembari menenangkan emosi pria tersebut. Saya gugat nanti. Saya gugat wartawan ini ekspor. Petugas kepolisian dan keamanan RSUD mencoba mengatasi amukan warga agar keributan dapat terkendali. Buruknya pelayanan RSUD Kota Dumai juga dirasakan oleh pasien lainnya. Terganggunya pelayanan di Rumah Sakit Umum Dumai dipicu aksi demo Komite Perawat Rumah Sakit sehingga berimbas terhadap pasien. Bantu saya, hari ini jam 8 baru jam 10.30 baru terima. Dilayani. Itu pun kita harus mengamuk dulu, kalau tidak nggak bisa kita terima. Itulah masyarakat, kami berharap kepada Kementerian Kesehatan akan mengambil tindakan kepada pimpinan maupun wali kota maupun pimpinan rumah sakit ini. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak rumah sakit terkait aksi amuk warga tersebut. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tewas akibat ditusuk di bagian belakang badannya. Diduga pemicu pembunuhan adalah pertandingan futsal. Diduga kalah bermain sepak bola, seorang pria terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Muhammad Rehan Rahmat dibawa ke rumah sakit karena bagian belakang badannya tertusuk senjata tajam. Namun saat perjalanan ke rumah sakit, pemuda tersebut tewas. Sementara rekannya dirawat karena terluka sabetan senjata tajam di bagian tangan. Saat kejadian, pelaku penusukan dalam keadaan mabuk. Korban lalu ditusuk di sini oleh si pelaku karena pelaku tidak sadarkan diri atau mabuk keadaannya. Nah, setelah terjadi pembacokan atau penusukan di pertigaan Blok Teko sini, pelaku langsung kabur dan korban terjatuh di sini sudah tergeletak. Jadi saya yang bawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian di Jalan Blimbing Raya Kalideres, Jakarta Barat. Dari hasil penyelidikan sementara, penganiayaan terjadi karena pertandingan futsal. Yang saya tahu sih dari ini adalah terkait masalah permainan bola atau futsal. Jadi dua kelompok ini saling bertanding futsal. Lalu kemudian yang kalah harus bayar. Nah, disitulah mungkin yang kalah tidak memenuhi janjinya. 4 orang saksi sudah diperiksa, identitas pelaku pun sudah diketahui. Polisi kini mengejar pelaku.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, seorang anak di Deli Serdang, Sumatera Utara tega membacok ayah kandungnya yang telah lanjut usia karena tidak terima kucing kesayangannya dipukul. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Bapak ini dipukul, dibacok anaknya sendiri, tengok itu. Ya Allah. Seorang pria berusia 80 tahun di Tanjung Morawah, Deli Serdang, Sumatera Utara dibacok anaknya hingga harus dilarikan ke klinik. Alasannya sepele, pelaku tak terima kucing kesayangannya dipukul oleh korban. Menurut warga, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa karena sering berlaku kasar kepada kedua orang tuanya. Oh, kucingnya dipukul sama orang tuanya. Ya, kenapa kucingku kau apain? Nggak ada, kata si bapak tadi. Lama dia ke belakang itulah mungkin dia ngambil golok langsung duduk di depan orang tuanya. Disitulah dipukulnya orang tuanya pakai golok. Pelaku kini berada di Mapolres Deli Serdang dan akan diperiksa kejiwaannya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Di tengah gencarnya larangan mudik dari pemerintah, Gubernur NTB justru mengizinkan warganya mudik lebaran. Apa sebabnya? Nantikan usai jeda berikut.